Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama dan melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat. Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu, engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, apa yang diumpamakan oleh Yesus dalam Injil atau yang dikisahkan dalam Injil menjadi sebuah catatan untuk kita bagaimana membawa diri di hadapan Tuhan dan sesama. Ketika Yesus mengajak orang untuk menghadiri acara dan mengambil tempat di bagian belakang, bukan lalu berarti bahwa tempat terdepan itu tidak bagus. Tetapi dengan itu Yesus mau mengajak kita untuk memiliki sikap rendah hati, karena orang yang rendah hati pasti akan ditinggikan oleh orang-orang lain. Sebaliknya, orang yang angkuh atau sombong pasti banyak tidak disukai dan tidak diminati oleh orang-orang lain. Mungkin falsafahnya seperti padi. Padi semakin berisi, semakin merunduk. Dan kalau orang melihat padi yang berisi dan merunduk, kita sebagai petani pasti puas. Dan kalau kita panen, pasti kita cari yang atau senang melihat padi yang punya isi. Sama juga dengan hidup. Yang paling penting adalah terus mengisi diri dengan pengetahuan dan kebijaksanaan. Dan semakin kita bijaksana dan punya pengetahuan, biar kita tidak punya jabatan dan posisi tinggi, pasti akan laku juga. Contoh, saya sendiri misalnya, seringkali ada orang yang berkata begini, Romo kan kelihatannya pintar itu, tapi kenapa tidak sekolah? Banyak sekali yang bilang begitu. Kemudian saya bilang, kalau saya sekolah terlalu tinggi tidak terlalu penting, karena yang paling penting ketika saya tidak sekolah, malah lebih laris dari mereka yang sekolah tinggi. Dipanggil untuk berbicara atau dipanggil untuk memberikan makalah begitu. Atau untuk saya yang paling penting memperkaya diri dengan pengetahuan, apalagi di zaman seperti sekarang, kalau mau berwawasan tinggi dan berpengetahuan luas, kan banyak di Google bisa dicari. Juga yang paling penting bagaimana kita banyak bergaul dengan orang-orang, karena pengetahuan terhebat dalam hidup adalah pengalaman orang-orang lain. Itulah yang membuat saya kemudian lebih memilih banyak bergaul daripada pergi studi. Ya, kalau saja misalnya dipercayakan, kan harus taat juga. Tapi kalaupun tidak merasa berkecil hati,
Karena sering sekali saya menjumpai orang-orang yang mengatakan begitu. Romo punya kemampuan bagus kok, kenapa tidak disekolahkan? Saya bilang ini kan orang punya hak untuk memutuskan. Tapi untuk saya rasa kalau kita pakai logika, kalau orang disekolahkan karena dia bodoh, kalau sudah pintar ngapain sekolah terus kan? Gitu logikanya. Tapi yang mau dikatakan adalah tidak perlu kita punya titel dan pendidikan tinggi, karena yang paling penting itu kita menjadi pribadi yang berisi dan berkualitas. Karena kemudian orang akan memakai kita dari isi dan kualitas yang kita miliki, bukan dari titel atau jabatan yang kita punya. Mungkin sama juga dengan hidup. Aku du misalnya melabon baju ni pisah, kan onto musio ni oto to. Oto pick up di Serando. Kemudian onto hami aku sefanci musimai. Pelu itu pindah olomai college ko yang aku berit oleh itu. Atara nong lakun ganggo. Hoogan musim caleg. Agu musim KW jabatan. Dan orang yang jadi caleg atau mau jadi punya jabatan tinggi pasti pampangkan diri di mana-mana. Di jalan raya, di tempat-tempat keramaian. Jadi cobain mesoya merah misalnya one tikungan penong kata gambar manusia senyum kaligah, tawa kaligah untuk memamerkan diri supaya populer dan dipilih orang. Nah, kemudian karena reme ontone bangku mobil pick up, pikirlah kunggoga buat nolong untuk bawa ne otope. Mungkin mata poli baca di Facebook. Tulislah kuga, kawan, ngapain mengejar itu kedudukan? Kita duduk di kursi yang tidak bagus saja. Kalau kita menerima kenyataan apa adanya, kita bisa bahagia daripada mengejar kursi yang belum tentu membuat kita bahagia. Nah, faktanya juga seperti itu toh. Dot atau bora, poli borat ga, ngoyang kole jadi penguasa, cai poli jadi penguasa, wa kole mose kan, banyak. Jadi apa yang diumpamakan dan dikatakan oleh Yesus dalam Injil mengajak kita bukan berarti bahwa tempat terdepan itu tidak baik untuk diduduki. Pasti akan kita duduki ketika kita punya kualitas. Saya rasa di mana-mana juga begitu. Ketika kita punya kualitas, biar kita tidak berpendidikan tinggi pun orang akan pakai. Apalagi, maaf saja, asik-asik aku sekolah tinggi-tinggi, banyak yang punya titel bagus-bagus sekarang. Tapi giliran kerja belum tentu sebagus orang yang bekerja karena punya pengalaman. Komen tengok sekolah isi itu. Bisa jadi isi punya hasil bangunan lebih bagus daripada orang yang pergi sekolah khusus untuk bangunan. Bisa jadi. Karena soal bagaimana mengisi diri dengan pengalaman, bisa dengan belajar sendiri, bisa dengan belajar dari banyak orang. Daku sali kamar penong kertas buku, kadang teh yang latah, hampir 100. Tapi jujur, selama poli jadi tuang, aku pernah baca buku itu. Mengatasi mesegel kit. Tapi ketika setiap kali dipanggil atau berkhotbah, orang selalu bilang, Romo baca di mana sih? Ya ternyata 13 tahun sekolah jadi imam itu membuat kita betul-betul diperkaya. Asalkan pengetahuan itu betul-betul bahasa melajun terinternalisir ke dalam diri. Makna itu only tiap pengetahuan situ, belajar betul-betul, nanti kita punya otak akan rekam. Kita punya memori otak itu jauh lebih tinggi daripada memori komputer. Sehingga apapun yang sudah pernah kita baca dan kita dengar, pada saat kita membutuhkan, seperti keluar laru di sini. Yang penting membiasakan diri untuk berpikir, lalu membiasakan diri untuk berbicara. Itu pasti akan otomatis. Sehingga dalam hidup, apapun bentuk pilihan hidup kita dan panggilan hidup kita, paling penting itu terus mengisi diri. Bahkan atas soal aja di Pak Guru Yos Dano, isi Pak Agus, ketika kita ikut serius, itu yang membantu kita menjadi seorang pribadi. Bahkan kole Hamidanong kan do tekarunia ngomi dia du SD to. Agus ya Pak Kades, isi Bapak Yohan, isi Chen. Itu teman-teman Hamidanong, isi ya Mak Rini, isi Jolau, Ba. Jadi kami angkatan kami paling rajin ngejerak media. Tapi kami senang media. Kenapa? Kesempatan hambelek.
marama aku tema sekolah sina. Tapi itu lakukan itu yang apa heu kami. Bahkan aku sering terkenal cerita lise dan aku sering salah tombo. Jadi cai batu nampar kan manga maki itu. Mait di college ko itu di tuke maki. Itu hamiga pas tembak golo leso to. Aku salah tombo aku itu. Saya bangga barami tembak lego leso ku coy. Tembak golo leso. Tapi ini pengalaman dan cerita yang kemudian membuat kami menjadi pribadi tangguh dan petarung. Itu paling penting. Jadi pengalaman itu membuat kami kemanapun pergi, itulah kekuatan. Kekuatan pengalaman, bukan pengetahuan. Ilmu so gampang. Tapi membuat diri dewasa dan kuat, itu yang tidak gampang. Dan kita harus belajar banyak dari pengalaman hidup kita dan pengalaman hidup orang. Hamidano di aku lepas dapat guru yang memang guru zaman dulu itu ngeri. Kalau kita mau jujur, memang mereka betul-betul guru. Dalam segala hal mereka menjadi guru seperti prinsip Ingar Sosang Tulodo, Ing Madia Mangun Karsa, Tuturi Handayani. Jadi dalam segala hal perhati kita lisi. Dan itu yang kemudian membentuk kami. Tara cerita laku cerita sobo karena misah hari ulang tahun pe. Jadi tidak mungkin saya menjadi seorang pribadi yang seperti sekarang kalau dulu tidak dididik dengan cara seperti itu. Bahkan pendidikan karakter yang paling kuat itu aku dapat onemai isi papa gu mama. Dia kurang keras ndek mama ima. Dano, ngeri. Nek kakak salah cekui. Paling kejam. Terlambat tenan, terlambat tikupai. Pokoknya segala macam. Bawa papa pe lembak ke cekuen. Dano. Tapi justru keras dan mama ima itu yang melatih kita disiplin. Menjadi pribadi yang disiplin. Jadi kembalinya paling penting dalam hidup terus memformat diri menjadi pribadi yang berkualitas. Itu jauh lebih penting. Memang kualitas sonedite asik kawin jabatan tinggi, asik kawin posisi tinggi, pasti selalu orang cari dan pakai. Setidak-tidaknya itu yang saya alami selama menjadi imam. Tidak perlu berpendidikan tinggi, tidak perlu sekolah tinggi, tidak perlu mengejar, kita tunggu di tempat. Yang paling penting terus memperkaya diri pengetahuan, latih diri berbicara, kali kawelah tadi. Sehingga yang terjadi kurang kole waktu. Saking orang mau pakai. Ayo pakai kole bitel atau pakai bawa deh. Apaan kole meni kota tuh? Transport dan jadi pembicara itu mahal di kota itu. Jadi itu yang membuat kita kemudian Yesus bilang, ya rendah dulu biar nanti ditinggikan. Sehingga menewakir aku itu tombol sombong, itu tombol keluarga gitu. Hanya untuk memotivasi kita seven kole asi-asi so anak aku di teso. Aku tidak berpendidikan tinggi. Tapi emang gue ubah yang lise, orang lebih suka kalau saya yang berbicara daripada mereka yang berpendidikan tinggi. Kenapa? Dari Kilit. Kilit itu terkenal dengan kualitas bagus. Kalau mau bicara baik. Kalau kita betul memformat diri, ini saya dinagan beo Kilit itu nih. Maka jangan kita salah manfaatkan itu. Banyak orang Kilit yang lulusan cum laude bahasa da kuliah toh. Cum laude itu lulusan terpuji. Hitung dot. Itu kenapa? Karena memang kita sudah dididik di atas karakter. Alamnya kita memang menantang untuk membuat kita menjadi pribadi yang tangguh. Kemudian cara hidup di sekitar kita sebenarnya lumayan bagus untuk membuat kita menjadi pribadi pekerja dan pejuang. Tinggal sekarang bagaimana kita terus mengembangkan diri untuk berguna dan bermanfaat. Bom kuliah isi Bapak Yohanta. Tapi di mana-mana jadi kepala pegadaian tuh. Isi kerancen. Posisi bagus kerjanya di Jakarta. Bom nehonia kita model lagu tara koet, lagu sekolah koet. Gitu kole si Payos. Payos kat hajola terka calang kuliah dia eta STKIP dapat poin A terus. Hajola terka apan kole me belajar. Isi Om Ande, gue kue kauntaran Om Ande, tapi selama dia jadi pejabat di Ruteng, coba lihat posisi penting semua. Isi Om Simon Sio. Isi Om Ansel pemengawok, tapi karena berkualitas orang segani, orang pakai. Sehingga yang ingin saya mau sharingkan kepada kita,
neka kabe bail gengsi ho, neka kabe bail populer ho. Yang paling penting terus menjadi seorang pribadi yang berisi di otak, berisi di hati, pasti kita laris, kita pasti terdepan. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus dengan menjadi seorang yang biar kita terbelakang, nanti akan menjadi terdepan. Mungkin kalau eme tombo bagian beoga, kilit kan terbelakang dulu. Sekarang kilit itu terdepan, kan? Kenapa? Itu yang kita perlu refleksikan. Gitu nang oleh Santo Carolus Borromeus, orang kudus yang kita peringati hari ini. Dia itu sering dianggap kecil, tidak punya apa-apa, tapi karena dia tekun belajar, tekun berdoa, dia kemudian menjadi seorang figur yang disegani dan dikagumi. Efeknya memang makin efek. Ketika kita menjadi pribadi yang berisi dan berkualitas, jangan berpikir semua orang suka dan senang. Pasti ada yang tidak suka, ada yang tidak senang, karena para pesaing pasti selalu punya rasa iri hati. Nah, inilah bahaya terbesar ketika kita kemudian menjadi pribadi yang berbobot atau terdepan. Tidak semua orang suka, tapi prinsipnya jelas. Lakukan apapun dengan kasih. Zaman moto da papusku berutang omnia in caritate. Lakukan apapun dengan kasih. Ketika kita lakukan dengan kasih, kita yang bahagia, terserah dengan penilaian orang. Bahwa ketika kita sudah melakukan sesuatu dan kita sukses, orang suka dan orang senang, pasti ada orang yang tidak suka dan tidak senang. Gitu nang oleh pengalaman daku. Di medsos kelihatan berprestasi, jangan berpikir semua orang suka dan senang. Di paroki belum tentu ada yang suka dan senang. Tapi prinsipnya begini, Yesus memilih 12 rasul, satunya yang kemudian mengkhianati. Berarti kalau kita punya, Yesus punya 12, satu yang error, berarti kalau punya 24, 2 yang error, punya 48, harus 4 yang error, punya 100, berarti harus 10 yang error. Di situ saja di perbandingannya. Artinya, tidak semua orang suka dengan kita kalau kita sukses. Tapi lihat dulu dia punya perbandingan. Kalau masih lebih banyak orang yang suka, jangan peduli dengan mereka yang tidak suka. Karena seringkali terjadi, kalau kita tidak berkualitas, kita akan terjebak dalam bahaya tombola tasok te suka guite. Itu yang kadang membuat kita kepikiran, tidak bisa bekerja fokus, tidak bisa berprestasi. Pikir komentar atas siope bu. Jangan peduli dengan mereka. Yang penting lakukan apapun dengan kasih, karena Tuhan melihat hati, dan apapun yang dilakukan dengan kasih pasti disukai oleh banyak orang, walaupun ada orang tertentu yang tidak suka karena iri. Yesus saja buat baik dan benar dan seorang Tuhan, tapi tetap saja ada orang yang tidak suka. Apalagi kita manusia, pasti ada orang yang selalu tidak suka ketika kita berkualitas dan sukses. Akhirnya kita perlu punya prinsip dalam hidup. Zaman aku selama 17 tahun jadi imam, inilah kekuatan untuk saya. Moto ini, aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku senantiasa. Seperti apapun kondisi yang ada di sekitar, baik menyenangkan atau tidak menyenangkan, seberat apapun tugas dan tanggung jawab yang diberikan, ketika percaya bahwa aku tidak seorang diri, karena Bapa menyertai aku dalam Yesus dan Roh Kudus, nanti semua akan berjalan dengan baik dan lancar, dan pada waktunya akan selesai dengan baik, dan pasti akan orang puas dengan hasilnya. Sebelum main gerceo, aku kan prasinode untuk Sinode 5 Keuskupan Denpasar. Jadi tugas aku sebagai ketua tim perumus, merumuskan hasil dari masukan KBG. Ada berapa ratus KBG di Denpasar, lalu dikerucutkan menjadi prasinode paroki, ada 24 paroki. Dari 24 paroki dikerucutkan menjadi 3 dekanat. Bayangkan macam-macam hasil dari setiap kepala, dari setiap KBG, dari setiap paroki, dari setiap dekanat, itu harus dirumuskan dalam yang singkat untuk nanti dijadikan bahan waktu sinode. Itu pekerjaan tidak mudah karena harus baca semua. Sementara aku kan bukan orang berpendidikan tinggi. Karena kalau tidak baca semua, bagaimana kita melihat korelasi antara satu dan lain supaya ketika kita merumuskan, orang tidak berbelit-belit berpikir dan mudah untuk mencerna. Nah, itu pekerjaan yang tidak mudah.
harus betul-betul berpikir. Jadi pisavie sebelum kerja aku sekitar suavie lembur terus. Maksudnya sebelum kerja aku harus sudah selesai. Sehingga selama libur aku tema kabe kuliah kulise. Akhirnya saya beri ke mereka semua dan aman. Lagi-lagi yang penting punya prinsip, seberat apapun tanggung jawab yang diberikan kepada kita, mari kita memikul dengan kesadaran bukan kita sendiri yang bekerja, tapi Tuhan akan selalu bekerja bersama kita. Itulah mungkin pengalaman yang saya bisa bagikan untuk memaknai hari ulang tahun yang ke-47 dan ulang tahun Tabisan yang ke-17. Semoga berguna untuk kita dan terima kasih untuk kehadiran kita dalam perayaan ini. Semoga Tuhan memberkati. Marilah kita lanjutkan dengan persembahan. Dalam dunia yang sedang terkapar, yang buat kita tercerai berai, kadang ada rasa takut kehilangan. Kuatkanlah iman pada Sang Pencipta. Saat hati diselimuti gelisah, datanglah berpasrah di hari bahagia.